Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuwita Nur Indasari dari kelas ESK NIM 40119039 akan menjelaskan materi terkait pemikiran terkotak untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Konflik dan Strategi. Apa itu pemikiran terkotak? Pemikiran terkotak adalah pemikiran yang mengacu pada cara berpikir mekanik, intuisi, berpikir strategi lokal, yang berjalan sendiri-sendiri, dan tidak terkoordinasi dengan bagian atau departemen lain. Serta acuan anggapan yang terpenting yaitu mengukurkan kewajiban atau telah melaksanakan tugas. Hal ini bisa diamati dengan mudah pada contoh yang dilakukan kepada beberapa orang yang berbeda level pendidikan mengenai persepsi masing-masing. Pemikiran terkotak ini sangat bertentangan dengan pemikiran strategis yang mengutamakan sinkronasi antar bagian atau departemen. Adapun bahaya laten berpikir terkotak pada perusahaan yang bisa dilihat dari contoh di bawah ini. Yang pertama yaitu ambisi yang tidak terarah untuk kepentingan tertentu. Seperti misal divisi pemasaran ingin terlihat bagus dibanding divisi lain, maka dengan semua upayanya berhasil menciptakan order penjualan, tetapi tidak mampu dikerjakan oleh bagian produksi sehingga terjadi pertentangan pada kedua departemen tersebut. Dan sebuah dilema akan tercipta yaitu jika diterima maka akan menurunkan kualitas kerja bagian produksi yang sudah overload. Namun, jika ditolak, bagian pemasaran akan menanggung rugi atas klaim yang diajukan calon pembeli yang telah memberi uang muka. Sehingga bahaya laten akan muncul dari konflik dua departemen ini sebagai akibat tidak sinkronnya tujuan masing-masing departemen, sebab semua sudah memaksimalkan pencapaian tujuan dengan baik tetapi tidak saling mengimbangi. Bagian produk telah melaksanakan aktivitas produk optimal dengan kapasitas yang ada, sedangkan bagian pemasaran memaksimalkan kinerjanya untuk meningkatkan order pemesanan ke perusahaan. Bahaya laten ini akan menjadi nyata apabila owner tidak melakukan langkah bijak seperti menambah investasi agar kapasitas produksi dapat ditingkatkan. Dan bahaya latennya juga adalah bagian produksi akan mengejar kuantitas bukan kualitas dalam memenuhi pesanan. Lalu contoh yang kedua yaitu perseteruan antara departemen yang mungkin terjadi dari konflik departemen, konflik pribadi atau sikap pimpinan yang pilih kasih, sehingga kondisi kerja yang terjadi adalah berkesan saling menjatuhkan atau sekedar cari muka dengan mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Konflik ini akan jelas diamati ketika daftar tunggu pekerjaan sesuai urutan pekerjaan antar fungsi atau departemen sudah berada pada waktu yang terbatas atau deadline. Bahaya laten akan menjadi kenyataan jika para pemimpin tidak melakukan investigasi sebab terjadinya daftar tunggu pekerjaan antar departemen terkait. Lalu contoh yang ketiga, kurang terpenuhi reward atau penghargaan perusahaan terhadap kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Misalnya seperti gaji yang tidak memenuhi syarat, tidak ada jaminan kesehatan, dan lain-lain. Ketidakpuasan ini akan berakibat mereka bekerja layaknya seperti zombie, yang bekerja karena kebutuhan bukan karena keinginan. Sehingga inspirasi dan loyalitas mereka akan menurun dan mereka bekerja sebab diperintah. Karena tidak adanya motivasi kerja, mereka cenderung berpikir terkotak dan egois. Terdapat beberapa karakteristik berpikir terkotak. Yang pertama yaitu hanya terfokus pada peran fungsi, jenis pekerjaan atau wilayah teritorial saja. Yang kedua bersifat individualis atau golongan dari satu fungsi, bagian atau departemen, dan dari masing-masing daerah saja. Sehingga berakibat pada saling melempar tanggung jawab atau kesalahan, seperti misalnya penuntasan masalah banjir yang dilakukan oleh seorang kontraktor atau pengembang perumahan X yang melakukan penyedotan air dari perumahan tersebut, dan airnya dibuang ke sungai tanpa berpikir air tersebut menyebabkan banjir kiriman pada daerah lain. Karakteristik yang ketiga, hanya menggugurkan kewajiban atau menyelesaikan tugas saja. Tak ada sinkronasi atau sinergi dengan bagian, pekerjaan atau daerah lain yang mendapat dari dampak pekerjaan tersebut. Seperti misal, pekerjaan penggalian jalan yang tidak sinkronasi dengan bagian pengaturan jalan oleh beberapa pihak terkait.
seperti masyarakat sekitar sehingga terjadi kemacetan lalu lintas di ruas jalan yang sedang dalam perbaikan. Lalu yang keempat, pemborosan waktu dan biaya sebagai akibat dari pekerjaan berulang-ulang pada kasus yang sama. Yang kelima, tercapainya visi misi cukup sulit karena saling lempar tanggung jawab atau kesalahan dalam usaha mencapai tujuan. Akibat dari pemikiran terkotak sendiri yaitu hilangnya sebuah kesempatan dalam persaingan usaha atau hilangnya kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas yang muncul sebagai ancaman bagi perusahaan. Lalu ketidakmampuan dalam persaingan global dan pemborosan waktu dan biaya yang berakibat pada menurunnya kemampuan laba perusahaan. Beberapa contoh dari pemikiran terkotak. Yang pertama, contoh berpikir terkotak tukang sapu jalan protokol. Bagian sapu setiap pagi wajib sapu daerah jalan protokol, bukan bertugas mengangkut sampah. Pada suatu hari, bagian angkut sampah tidak masuk tetapi tidak memberitahukan tukang sapu karena tidak tahu nomor teleponnya, sehingga tugas angkut sampah tidak ada yang mengerjakan. Terjadilah tumpukan sampah di beberapa sudut jalan, dan menciptakan pemandangan tidak sedap karena sampah tersebut bertebaran tertiup angin. Pada saat itu juga terjadi inspeksi kebersihan di jalan protokol karena akan dilalui oleh tamu kedutaan luar negeri. Dengan kejadian tersebut, Kepala Bagian Kebersihan mendapat teguran. Atas kejadian itu, Kepala Kebersihan pun memanggil bagian sapu dan bagian pengangkut sampah untuk memberikan teguran pula. Bagian pengangkut sampah menerima teguran atas ketidakhadirannya tanpa memberitahu kepada Kepala Kebersihan, tetapi tukang angkut sampah protes karena dia berusaha izin tetapi telepon bagian pengawas kebersihan tidak dapat dihubungi. Lalu bagian tukang sapu menerima teguran atas ketidakpeduliannya terhadap situasi tersebut. Bagian sapu protes terhadap teguran tersebut, alasannya angkut sampah bukanlah tugasnya, dia hanya bertugas menyapu. Ini bisa dikatakan salah mereka semua, yaitu kepala kebersihan, tukang angkut sampah, dan tukang sapu. Dari pengamatan yang tepat, tentunya dapat dilihat bagaimana kepala kebersihan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dengan melakukan pengawasan dan pengarahan sebagai seorang pimpinan. Hasil pengawasan adalah saling terkoneksinya antar bagian dalam menjalankan tugas masing-masing, dan hasil arahan adalah saling membantu meskipun bukan pekerjaannya. Dari cerita ini, nampak bahwa mereka masih berpikir terkotak, yaitu hanya memikirkan diri sendiri dan pekerjaannya masing-masing, dan yang terjadi adalah impian atau visi untuk menciptakan lingkungan bersih dengan misi salah satunya adalah menyelenggarakan kebersihan di jalan protokol tidak tercapai dengan mudah. Contoh berpikir terkotak yang kedua adalah tukang sampah pasar. Tukang sampah yang merangkap tukang sapu pasar dibayar oleh warga pasar untuk menjaga kebersihan. Pemakai jasa tukang sampah atau warga pasar adalah para pedagang. Para pedagang sudah melakukan kewajiban dalam membayar retribusi sampah. Akan tetapi pedagang tadi membuang sampah sembarangan. Bahkan saat tempatnya sudah disapu dan diangkut sampahnya, pedagang tersebut masih membuang sampah secara sembarangan. Karena tukang kebersihan telah menggugurkan kewajibannya dengan menyapu tempat tersebut, maka tukang kebersihan tadi merasa tidak perlu melakukan lagi menyapu dan mengangkut sampah daerah tersebut secara berulang-ulang, karena gaji yang ia terima hanya untuk satu waktu menyapu dan mengangkut kebersihan pada daerah pasar yang cukup luas. Dari contoh ini, masing-masing pihak telah menggugurkan kewajiban, tetapi masing-masing berpikir secara terkotak, yaitu pedagang berpikir telah menuntaskan kewajibannya membayar iuran sampah, dan tukang sapu berpikir telah melakukan tugasnya, sehingga visi dan misi untuk menciptakan kebersihan lingkungan pasar tidak tercapai dengan mudah. Contoh yang ketiga adalah contoh berpikir terkotak pada produksi barang. Sebuah perusahaan hasil produknya sedang ngetren di kalangan masyarakat anak muda. Hal tersebut berangkat dari keberhasilan bagian pemasaran yang mampu mengenalkan barang produknya pada kalangan anak muda dengan promosi yang jitu. Alhasil, pemasaran produk sangat banyak, tetapi owner mulai melupakan kunci kesuksesan pertama dan ia melakukan kecerobohan dengan ambisi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
maka bagian pemasaran ditekan kembali untuk meningkatkan penjualan, dan bagian produksi harus mampu memenuhi pesanan yang datang, serta bagian keuangan harus bisa memenuhi pembiayaan produksi semua pesanan dengan tanpa tambahan modal dari pemilik. Dalam kasus ini, dapat dijelaskan yaitu pada bagian pemasaran. Tekanan dari pemilik, pemasaran harus meningkatkan penjualan lebih baik dari sebelumnya. Pemasaran gencar melakukan kegiatan marketing dengan menggiatkan promosi dengan berbagai cara dan melakukan kebijakan menaikkan harga. Masyarakat yang belum bosan pada barang tersebut tidak menurunkan niat belinya walaupun harga naik. Alhasil dari kegiatan marketing adalah setumpuk surat pesanan dari konsumen. Bagian pemasaran merasa sudah memenuhi kewajiban kepada pemilik dengan menunjukkan rekapitulasi pesanan barang yang meningkat dibanding waktu-waktu yang lalu, serta estimasi pendapatan yang akan diterima dari jumlah order pesanan dikalikan dengan harga yang dinaikkan. Lalu pada bagian keuangan, mendapat tekanan dari pemilik untuk meningkatkan kinerja keuangan mengikuti jejak prestasi kinerja bagian pemasaran. Karena tekanan tersebut, bagian keuangan takut dianaktirikan, maka bagian tersebut melakukan efisiensi biaya atau melakukan penghematan yang tidak logis dengan uang yang ada dari pemilik, dan tidak melakukan investasi tambahan untuk menunjang kegiatan produksi karena tidak ada tambahan modal. Lalu pada bagian produksi, yaitu diwajibkan memenuhi pesanan yang tiba. Untuk menghindari kemarahan pemilik yang mengancam order pesanan harus dipenuhi. Maka target orang produksi adalah kuantitas bukan lagi selera pembeli yang muncul dari kualitas, seperti cipta rasa, seni, keunikan, kegunaan, utilitas, dan faktor lain yang menyebabkan barang tersebut menjadi tren di kalangan anak muda. Target memenuhi pesanan sudah terpaku pada jumlah, maka dengan sekuat tenaga bagian produksi memaksimalkan usaha produksi dengan fasilitas seadanya sesuai kebijakan pada bagian keuangan yang mengeluarkan pembiayaan. Penggunaan maksimal mesin, tenaga kerja, energi, dan sumber daya lainnya tanpa memperhatikan kemampuan kapasitas sumber daya berakibat kerja mesin dan manusia overload. Dan lebih fatal lagi, mesin mengalami kerusakan karena terlalu diforsir penggunaannya. Begitu pula tenaga kerja yang diforsir untuk memenuhi banyak pesanan. Banyak yang mengalami sakit dan hal itu akan berpengaruh terhadap kualitas barang. Nah, dari kasus di atas dapat disimpulkan masing-masing bagian telah memenuhi kinerja yang diajukan pemilik. Bagian pemasaran menggugurkan kewajibannya untuk meningkatkan penjualan dengan menaikkan harga jual dan menerima sebanyak-banyaknya purchasing order dari pembeli, dan bagian produksi telah menggugurkan kewajibannya dengan memenuhi kuantitas sesuai pesanan, sementara bagian keuangan tidak mau disalahkan dalam mengatur keuangan. Maka bagian tersebut melakukan efisiensi biaya yang kurang tepat dengan tidak menambah pegawai, melainkan hanya menambah gaji mereka dan tidak menambah kapasitas mesin. Masing-masing bagian sudah melaksanakan kewajibannya, tetapi mereka berjalan sendiri-sendiri, sehingga yang terjadi adalah pelanggan mulai menyadari situasinya. Harga barang naik tetapi kualitas menurun, sehingga para pembeli mulai mengurungkan niatnya membeli dan mulai melirik produk yang hampir sama yang dibuat oleh para pesaing. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.